Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara sudah siap saat ini ya? Kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, kita berada dalam hadiratnya Tuhan. Dan kita akan mendapatkan firman. Apa yang akan kita dengar ini merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah saudara dengar minggu lalu. Dan ini sangat luar biasa sekali. Karena di sini saudara akan siap menghadapi namanya pencobaan terberat yang akan saudara hadapi dan pasti saudara hadapi. Tetapi saudara akan menang atasnya. Mari kita berdoa lebih dulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Karena sesungguhnya perlindungan itu datang dari Tuhan. Kami bersyukur juga karena Tuhan menguraikannya buat hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan bangun jauh sebelum kami menghadapi pencobaan itu, membuat kami tetap berdiri teguh dan kami bisa melewati pencobaan tersebut. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena apa yang Tuhan bangun dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kebenaran dan bukan hanya ayat-ayat Alkitab, tapi menjadikan kebenaran oleh karena pekerjaan daripada Roh-Mu, yakni roh kebenaran itu di dalam hidup kami. Sekarang kami siap bagimu Tuhan. Biar berbicaralah Tuhan tanpa batas. Beri kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Untuk bisa terwujud firman itu menjadi kebenaran dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita langsung saja mulai dari Kidung 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, ini yang dilihat oleh si wanita Sunam di Yerusalem karena dia sudah ada di sana. Dia tidak bersamaan dengan rombongan Salomo lalu dia melihat Salomo datang, lalu kemudian di sini perkataan pertama, apakah itu? Bukan, tetapi siapa itu yang datang? Kita bisa tayangkan kembali lagi dari Amplified Classic Bible. Di situ dikatakan siapa atau apakah ini yang datang? Digunakan kata who is. Siapakah yang datang? Kalau kau lihat di sini ayatnya. Siapakah yang datang? Dari padang gurun. Seperti dua kalimat yang kuat. Yang sangat penting sekali. Bagi saudara sebagai gereja. Yang diharapkan Tuhan adalah kekasihnya. Siapakah yang datang dari padang gurun? Seperti apa? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Siapa itu? Saya ingin kita mulai membahasnya lebih dulu tentang padang gurun. Saudara lihat di sini, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ini adalah pencobaan terberat yang dialami oleh si gadis Sunam tersebut. Dia menonton, dia menyaksikan. Dia melihat satu penampilan spiritual
Saya ulangi sekali lagi. Dia melihat suatu penampilan spiritual. Mengapa? Karena dia melihat dari padang gurun. Ini menunjukkan kepemimpinan Tuhan. Saya ulangi, kepemimpinan Tuhan pada bangsa Israel yang saat itu keluar dari tanah Mesir dan 40 tahun di padang gurun. Saya ulangi, 40 tahun di padang gurun. Jadi saudara bisa lihat, penampakan ini sengaja dibuat oleh Salomo. Karena mungkin dia mendapati bahwa wanita Sunam ini berbeda dengan istri-istrinya yang lain. Yang dia sudah dapati. Wanita Sunam ini sangat spiritual. Itu sebabnya pencobaan-pencobaan yang dia lakukan. Godaan-godaan yang dia lakukan terhadap si gadis Sunam ini ada godaan-godaan dengan tampilan spiritual. Minggu lalu saudara sudah mendengarkan. Yesus juga dicobai. Iblis mengambil satu ayat dari Alkitab. Dari kitab Mazmur. Tapi Yesus tahu bahwa iblis tidak hidup dalam kebenaran. Waktu dia mengatakan ada tertulis, dia sudah hidup di situ. Yesus sudah hidup di situ. Dan itu sudah menjadi kebenaran. Kebenaran bahwa dia hanya menyembah Allah saja. Menyembah Bapa, termasuk iblis juga. Saudara lihat di sini. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat Ulangan 8. Kita lihat Ulangan 8. Ayat yang kedua. Apa artinya padang gurun di sini? Tujuan Salomo memperagakan padang gurun itu. Dia datang dari padang gurun. Tujuannya apa? Lihat saudara, apa artinya padang gurun bagi orang Israel. Ulangan 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, lihat ada tujuannya. Dengan maksud merendahkan hatimu, dan menguji engkau, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara lihat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhasil di padang gurun adalah orang yang mengalami kepemimpinan Tuhan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang teruji sesuai dengan ayat ini. Saudara lihat pada tayangan ayatnya. Dan orang-orang di mana Tuhan tahu hatinya. Sekarang itu yang ditampilkan oleh Salomo di hadapan si gadis Sunam ini. Saudara bisa lihat di sini. Kita, saudara, bisa terkelabui melihat sosok pribadi. Sepertinya dia dipimpin oleh Tuhan. Saya katakan dia dipimpin oleh Tuhan. Seperti dia orang yang rendah hati. Orang yang telah lulus ujian. Di mana Tuhan tahu hatinya hamba Tuhan itu. Orang yang berpegang seluruh perintah. Ini mengenai padang gurun. Mengapa ayat ini mengatakan, lihatlah siapa yang datang
dari padang gurun. Dia datang. Ada banyak orang terkelabui dengan sikap, dengan cara, bahkan dengan isi-isi khotbah yang disampaikan. Bahwa dia adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Di mana Tuhan mengetahui isi hatinya. Ini adalah tampilan spiritual yang mengecoh si wanita Sunam, yang bisa mengecoh si wanita Sunam, ataupun yang bisa mengecoh gerejanya. Saya mau beritahukan pada saudara, sebelum saya lanjutkan tentang padang gurun ini. Itu yang pertama, padang gurun ini di sini mengekspresikan bahwa seolah-olah bagi wanita Sunam ini, Salomo itu orang yang dipimpin Tuhan dengan berhasil. Yang kedua, mari kita lihat sekarang Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kata Tuhan. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun? Mengikut, tadi dipimpin. Mengikut aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburan. Bagaimana ayat ini mengungkapkan kita bisa mengikut Tuhan di padang gurun adalah karena dasar cinta. Kasih yang mula-mula itu. Kasih yang berkualitas kepada Tuhan. Jadi yang pertama ditunjukkan tentang padang gurun ini, Salomo berjalan di sini. Ini yang dilihat oleh si wanita Sunam. Wow, nampaknya orang ini adalah dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, orang ini mencintai Tuhan. Mengekspresikan kasihnya yang mula-mula. Wah, banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran yang kuat. Seperti hidup dalam pengajaran apostolik dan profetik. Khususnya pada kebenaran apostolik dan profetik. Segera mudah terkecoh. Melihat dua tampilan ini. Saya akan tunjukkan pada saudara nanti tampilan yang ketiga. Dari tentang padang gurun. Jadi saudara bisa lihat bahwa wanita ini melihat. Seolah-olah dia mendapatkan bahwa Salomo itu orang dipimpin Tuhan. Kedua, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dari padang gurun itu saja. Yeremia 2 ayat 2 ini sungguh luar biasa. Tuhan teringat. Teringat apa? Ketika engkau di padang gurun. Engkau tetap setia mengikut aku. Kau setia mengikut aku. Bagaimana mungkin engkau di negeri yang tiada tetaburan, di negeri yang tidak bisa menabur, menanam, tidak memiliki harapan. Lihat, ini yang dilihat tentang padang gurun. Yang ketiga, mari kita lihat sekarang. Kita lihat sama-sama di Wahyu 12. Wahyu 12. Sebenarnya di Ulangan 8 ayat 2 dan seterusnya di situ juga sudah dijabarkan. Tetapi kita lihat Wahyu 2
12 ayat 6. Ini tentang wanita yang sedang mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada bersih. Lalu kemudian kita lihat setelah melahirkan anak, ini berbicara tentang gereja Tuhan. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Lihat, dia larinya ke padang gurun. Apa arti padang gurun? Kan padang gurun gak ada apa-apanya. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya dia pelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-14. Ini masih terus. Iblis mengejar. Si naga itu mengejar terus. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Wah. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, padang gurun itu mengekspresikan, menunjukkan kepemimpinan Tuhan. Yang kedua, itu mengekspresikan tentang cinta kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Itu padang gurun. Itu tempat yang tepat. Dia melihat Salomo. Wah, 2 ini. Yang ketiga, saya mau beritahukan kepada saudara, itu adalah tempat kehidupan manusia yang hanya Allah saja yang mampu memelihara kehidupan saudara. Hanya Allah saja yang mampu memelihara kehidupan saudara. Berarti yang ketiga ini, yang dilihat pada diri Salomo dari padang gurun itu adalah suatu gambaran bahwa hanya Allah saja yang memelihara kehidupannya. Atau yang disebut dengan penyertaan Tuhan pada diri Salomo. 3 hal ini tampil, terlihat dalam rombongan yang datang. Saudara sekarang mendapatkan dengan jelas. Ini pencobaan terberat dan yang terberat. Yang menggoda si gadis tersebut. Saudara bisa lihat bahwa pencobaan seperti ini itu nampaknya sulit sekali. Hanya dengan pertolongan roh dan firman. Bahkan dengan roh kebenaran jadinya. Saudara bisa membedakan bahwa ini adalah tampilan dengan motivasi apa. Saya ulangi, ini tampilan dengan motivasi apa. Ini apa motivasinya? Bukankah kita sudah tahu motivasinya adalah untuk mendapatkan cinta si gadis itu. Mendapatkan cinta si gadis itu. Jadi saudara lihat, ada banyak orang dan bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan mencoba menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang spiritual. Tapi saya mau beritahu pada saudaraku, motivasinya apa? Ini hal yang penting untuk saudara bisa pahami. Apa motivasinya? Apa yang engkau ingin capai di sini? Ini sesuatu yang berbeda.
Ini adalah pencobaan tampilan spiritual. Lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Untuk dia bisa memikat si gadis Sunem ini. Dia menunjukkan suatu peragaan spiritual yang megah, yang diketahui oleh banyak orang. Ini yang dia lakukan. Kemudian kita lihat di sini ada kata yang disebut dengan padang gurun, kemudian ada lagi, yaitu yang adalah awan. Atau di sini dikatakan ada segumpalan-gumpalan asap. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan dalam King James Version dikatakan pillars of smoke atau tiang asap atau awan. Saya ingin saudara bisa melihat pada bangsa Israel ketika tiang awan ini, pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara bisa melihat ada tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan pada bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Bukankah gadis Sunem, Raja Salomo adalah bangsa Israel? Mereka tahu itu peristiwa yang dahsyat. Ada tiang awan yang mereka kenal. Tetapi kalau engkau lihat ayatnya, pada bangsa Israel, engkau lihatlah dalam Keluaran 13. Mari kita lihat sama-sama dalam Keluaran 13. Saya ingin saudara, semangat saudara. Keluaran 13. Karena ini pencobaan terberat. Dialami oleh si gadis. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Atau dikatakan untuk memimpin mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan baik-baik. Pada bangsa Israel itu bentuknya seperti kayak kolom awan, kayak kolom awan. Dari bawah lama-lama ke atas makin besar, makin besar. Itu digunakan kata dalam Keluaran 13 ayat 21 ini kata amud atau tiang artinya. Itu H5982. Dan juga sering digunakan kata awannya, kolom itu adalah amud, tapi kata awannya itu digunakan kata anan. H6051. Apa artinya pada masa itu? Di Keluaran 13 ayat 21 yang pertama adalah itu menunjukkan tuntunan Tuhan. Kita lihat lagi di Keluaran 33. Keluaran 33. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicara Tuhan dengan Musa. Kemudian ayat yang ke-10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Kepemimpinan Tuhan dan juga tuntunan Tuhan. Lebih mengarah kepada tuntunan Tuhan. Karena dia berhenti katanya. Tiang awan itu berhenti. Lihat jadi yang pertama artinya setiap tiang awan yang terlihat gitu, tiang itu menunjukkan tuntunan Tuhan. Ini yang dilihat si gadis Sunem itu terhadap Salomo yang datang dari padang gurun. Tuntunan Tuhan. Nampaknya seperti tuntunan Tuhan. Bukan tuntunan Tuhan, sorry saudara, saya salah. Tapi nampaknya seperti tuntunan Tuhan. Lalu kemudian kita baca sekarang apa lagi berikutnya? Ulangan 31. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan 31.
Ayat yang ke-15. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Yang kedua adalah penampakan Tuhan. Wow. Tentu saudara sekarang akan mengatakan, pencobaan yang dialami, godaan yang dialami wanita Sunamita, karena dia melihat adanya tiang seperti tiang awan. Nanti saya akan tunjukkan pada saudara, engkau harus akurat di sini. Itu menunjukkan adalah tuntunan Tuhan, menunjukkan penampakan Tuhan. Apalagi yang terakhir, Nehemia. Kita lihat sekarang Nehemia 9. Nehemia 9, ayat yang ke-12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan mereka. Ayat yang ke-19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Berarti itu berbicara kepemimpinan Tuhan. Terlihat, nyata. Bukankah padang gurun saja sebagai bukti bagi orang Israel untuk menunjukkan harus Tuhan yang memimpin? Bukankah padang gurun itu mengekspresikan kalau engkau mengikut Tuhan dalam kondisi padang gurun, berarti karena engkau didasari, engkau memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Bukankah padang gurun mengekspresikan bahwa hanya Allah saja yang mampu memelihara hidupmu di situasi padang gurun. Saudara tetap bisa mengalami situasi padang gurun dalam hidupmu. Negeri yang tidak tertaburan. Tetapi bukan berarti semuanya itu adalah karena Tuhan memang memelihara hidup saudara. Bukan. Saya ulangi sekali lagi apa yang saya sampaikan tentang padang gurun. Motivasi saudara itu apa? Memperagakan hidup seperti itu. Untuk mendapatkan cinta si gadis itu. Nah, sekarang tiang awan, 3 hal lagi. Tuntunan Tuhan, penampakan Tuhan, kepemimpinan Tuhan. Wow, ini bukan pencobaan yang biasa, saudara. Kalau saudara mengalami dan melihat semuanya seperti itu, saudara mudah terkecoh. Wah, ini nampaknya rohani. Saya mau beritahu pada saudara. Gereja telah melewati dari masa Yesus duduk di atas tahta. Berbagai macam aliran sekte kesesatan, penyesat. Dari masa ke masa selalu mengalami seperti itu. Tetapi sekarang gereja sebagai kekasih Tuhan ditantang untuk bisa mengetahui semua tampilan rohani itu. Saya ulangi, semua tampilan rohani yang kau lihat, tampilan spiritual itu. Itu motivasinya apa terhadap hidupku. Kau bisa melihat hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau mungkin mengasihi Tuhan. Dan hamba Tuhan itu hampir tidak ada celah.
Engkau melihat tuntunan Tuhan, penampakan Tuhan, kepemimpinan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, yang harus engkau tanam, mengapa semuanya itu terlihat dalam diri hamba Tuhan itu? Apa motivasi dia? Saya ingin tunjukkan bahwa itu terjadi kemudian. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul yang ke-5. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan, dengan setahu istrinya, berarti dua-duanya tahu. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dari hasil penjualan tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Oh my God. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara harus temukan apa motivasi Ananias dan Safira. Bukankah dia memberi? Ya, dan dia memberi menurut apa yang mereka sepakati. Ya, tidak ada yang salah. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Betul. Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau rencanakan. Memberikan sebagian. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Inilah yang disebut motivasi. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu. Kan dia sudah sepakat dengan suaminya. Betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat? Mengapa kamu berdua bersepakat? Untuk mencobai. Mencobai Roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga. Di depan kaki Petrus dan putuslah nyawa. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara tahu, apa motivasinya? Apa yang jahat? Mengapa dikatakan engkau mencobai Roh Tuhan? Kata mencobai di sini digunakan kata yang sama ketika Yesus dicobai oleh iblis.
Di sini digunakan kata yang sama, yaitu kata petrazo. G3985. Itu kata yang sama untuk mencobai Tuhan. Berarti saudara bisa lihat, engkau benar-benar berada di posisi karakter seperti iblis. Wah, saudara akan menemukan nanti hal-hal yang mengerikan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, hal-hal yang mengerikan sekali. Supaya saudara benar-benar siap, berjaga-jaga terhadap hal seperti ini. Jangan sampai terjadi pada hidup saudara. Motivasimu. Saya mau bercerita sedikit tentang orang-orang yang keluar. Tidak lagi bersama dengan saya. Karena masalah motivasi. Apa tujuan hatimu? Sangat berbeda sekali dengan minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Tentang Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego dan Yusuf. Serta wanita Sunamite. Dia telah memiliki ketetapan hati. Karena ketetapan hati dalam King James Version di dalam kitab Daniel itu dikatakan purpose in heart. Tujuan hatinya, motivasinya apa? Niatan dia apa? Sangat penting. Saudara lihat apa niatannya. Dan itulah yang dicium si wanita Sunam ini. Niatan Salomo. Untuk meminang dia. Semua peragaan itu. Wah, saya ingin kita selesaikan dulu Ananias dan Safira karena masih gantung di sini. Apa nih? Kok dia mencobai Tuhan dan berdusta? Dikatakan engkau mendustai Roh Kudus. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Karena Yohanes mengatakan, bahwa iblis bapamu itu adalah pendusta. Dia pendusta. Karakter dia ada pada diri Ananias dan Safira. Saudara bisa bayangkan. Gereja. Ini orang percaya. Memiliki karakter seperti itu. Kenapa? Karena hatimu katanya. Di ayat 3. Dikuasai iblis. Kita belum mendapatkan jawaban. Kenapa? Ananias dan Safira bersepakat. Saya mau saudara kembali dulu kepada pasal sebelumnya. Sebelum di sini ada seorang lain. Seorang lain. Ini yang lain lagi. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu di Kisah Rasul 4. Sebelum pasal 5 ini. Gaya hidup daripada jemaat pada saat itu. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu termasuk Ananias dan Safira. Mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya, tidak seorang pun adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu lihat, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Wah, ini luar biasa. Lalu bagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya. Apa yang diperlukan? Tidak ada yang boleh berkelebihan, tapi cukup.
Tapi tidak ada boleh kekurangan. Cukup. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Ke-12 rasul, termasuk Matias di situ pengganti Yudas, memiliki anak rohani ke-12 rasul ini yang bernama adalah Yusuf, disebut Barnabas. Dia adalah artinya anak penghiburan. Seorang Lewi. Jadi namanya Yusuf, tapi para rasul menyebut dia Barnabas, artinya anak penghiburan. Karena kehidupannya, karena apa yang dialami oleh Barnabas, karena perilakunya, karena manifestasi kehidupannya. Dia seorang Lewi yang seharusnya kental dengan Taurat. Dari Siprus. Apa yang dilakukan? Mari kita lihat ayat 37. Ia menjual ladang miliknya sama seperti Ananias dan Safira. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara bisa lihat. Saudara bisa pahami sekarang. Ada seorang bernama Yusuf. Dia diberi nama oleh para rasul 12 orang itu. Semua adalah murid-murid Tuhan. Murid Tuhan yang 12, murid Tuhan juga dari 70. Yaitu Matias sebagai pengganti Yudas. Lihat. Mereka orang yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu menyebut Yusuf ini Barnabas, artinya anak penghiburan. Karena menghibur. Saya ulangi, menghibur. Saya ulangi, menghibur. Karena dia sangat-sangat menghibur. Memberikan penghiburan, memberikan kenyamanan, memberikan gairah kepada para rasul dengan tingkah lakunya. Itu sebabnya dia disebut Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan. Ini yang terjadi ketika Ananias dan Safira melihat bagaimana Barnabas, Yusuf ini yang disebut Barnabas ini, akhirnya menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jual ladangan semuanya. Oh, dia bisa menjadi rasul. Karena Barnabas adalah rasul. Karena dia adalah anak penghiburan rasul. Ini menjadi motivasi bagi Ananias dan juga istrinya Safira. Wah, Safira bilang, papa juga bisa tuh. Kita jual aja ladang. Pokoknya letakkan aja di bawah kaki. Supaya kita dapat gelar rasul. Saudara bisa pahami atau tidak? Yusuf yang disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Itu bukan dalam satu malam, bukan dalam satu tindakan saja. Para rasul menyebut dia Barnabas, artinya anak penghiburan. Berarti dia juga adalah rasul. Anaknya para rasul. Bukan karena tindakan itu saja, tapi sudah melihat hidupnya. Karena dia betul-betul menjadi penghiburan. Bukankah harta uang ini hanya untuk memberikan kecukupan bagi yang lain, bukan untuk para rasul. Tapi saudara bisa lihat apa yang mengerikan dalam hidupnya Ananias dan Safira. Motivasi. Dia ingin jabatan rasul.
dia gunakan dengan uang. Saudara juga bisa memahami. Cerita seperti ini juga terjadi. Kalau tidak salah itu di Kisah Rasul. Yang mirip seperti ini. Dalam Kisah Rasul, di mana Petrus pergi ke Samaria, dalam Kisah Para Rasul, mari kita lihat 9 pasal 8. Ketika Filipus pergi ke kota Samaria, di ayat 5, pasal 8 ayat 5, banyak orang bertobat. Akhirnya, kemudian di situ dikatakan di ayat yang ke-9, seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat. Kata-kata mentakjubkan Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikuti Simon, tukang sihir, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Saudara lihat. Semua pengikut yang kagum pada Simon akhirnya menjadi pengikut Tuhan lewat Filipus. Dan akhirnya Simon, wah bisnisku udah habis nih. Dia bilang, oh sudahlah. Simon sendiri juga akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi dilakukan oleh Filipus. Rasul Petrus datang. Karena apa? Mendengar suatu hal yang luar biasa, kebangunan rohani yang terjadi di Samaria. Wow, ini luar biasa. Lalu kemudian saudara lihat ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus oleh Filipus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ini kan mirip kayak Sahiri dulu. Dia menjadi terkenal, menjadi panutan. Tetapi Petrus berkata kepadanya, dibilang begini, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Apa motivasi? Hati yang tidak lurus. Saudara bisa melihat di sini. Wanita sudah melihat tampilan. Tapi dia sebenarnya melihat tampilan hati yang tidak lurus. Kalau saudara sudah berhadapan dengan itu sebabnya engkau membutuhkan seorang pemimpin, seorang bapa rohani yang hidup dalam kebenaran. Mungkin dia penuh kelemahan menurut ukuran pandanganmu. Tetapi ingat,
Tuhan mengutus pemimpin yang seperti itu justru untuk melindungi dirimu. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Niat hatimu ini. Sebab aku lihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Wah, kita baru bahas ini saja. Baru bahas padang gurun dan tiang awan. Kita baru bahas itu. Ada asap. Datang. Pillars of smoke. Gak ada keluar. Saya mau beritahu pada saudaraku. Lihat ayat ini berbicara tentang motivasinya apa. Ternyata motivasinya si Raja Salomo ini adalah untuk memikat dan memikat si wanita Sunem ini. Dan mengubah kesetiaannya dia. Mengubah cintanya dia yang tulus kepada sang kekasihnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada Simon. Bertobatlah kejahatanmu. Lihat engkau mengampuni, Tuhan mengampuni niat hatimu. Dan bahkan Petrus mengatakan bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Wah, kita baru bahas beberapa bagian daripada Kidung Agung 3 ayat yang ke-6 ini. Kita baru bahas tentang gumpalan-gumpalan asap atau pillars of smoke. Tapi saya mau mengagungkan kali ini. Mengangkat jempol saya. Saya ulangi. Mengangkat jempol saya kepada Lembaga Alkitab Indonesia dibandingkan King James Version. King James Version mengatakan adalah like a pillars of smoke. Tapi Alkitab bahasa Indonesia mengatakan gumpalan-gumpalan asap. Apa artinya? Bedanya di mana? Kalau pillar of smoke atau tiang awan itu menggunakan kata amut anan. Saya sudah sampaikan pada saya. Tetapi di sini gumpalan asap itu digunakan kata adalah timarah. Itu gumpalan, bukan tiang dia berarti. Timarah itu H8490. Jadi timarah itu gumpalan yang membubung. Dan asap di sini digunakan kata yang lain lagi, bukannya awan, tetapi asap. Yaitu digunakan kata ashan. Yaitu H6227. Ini yang dilihat. Saya ingin kita mengutip satu ayat sebelum kita mengakhirinya di dalam doa. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan ini. Tampilan spiritual yang merupakan godaan ini adalah pencobaan terberat. Saudara bisa lihat ini bermain dengan motivasi daripada orang-orang yang kelihatan tampil secara rohani. Mari kita buka Joel
Ini berbicara tentang, karena di sini tidak dikatakan tiang awan, tapi gumpalan-gumpalan asap. Yoel 2 ayat yang ke-30. Yoel 2 ayat yang ke-30. Kata Tuhan kepada Nabi Yoel, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi gumpalan-gumpalan asap itu merupakan bagian daripada mujizat-mujizat dari Tuhan. Mujizat-mujizat dari Tuhan. Bukankah si wanita yang melihat? Seorang yang sudah dipimpin Tuhan, memiliki cinta kasih kepada Tuhan, kelihatannya. Lalu kemudian dipelihara Tuhan, dituntun Tuhan, terjadi penampakan Tuhan, terjadi kepemimpinan yang jelas dari Tuhan. Tapi saudara bisa lihat di sini, apa yang kemudian mereka lihat. Mereka orang-orang putri-putri Yerusalem melihat juga. Gumpalan-gumpalan asap itu adalah pertanda mujizat-mujizat daripada Tuhan menyertai orang ini. 50 tahun saudara. Lebih saya mengikut Tuhan. 50 tahun saya mengikut Tuhan. Tapi saudara bisa lihat. Saya sudah mendengar banyak orang melakukan mujizat-mujizat. Dan hal-hal seperti ini. Di awalnya dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi semuanya itu demi motivasinya orang ini. Demi uang. Demi pamor. Demi kepopuleran. Dan saya melihat pada akhirnya dia berurusan dengan Tuhan. Tidak ada apa-apa. Ini penting dalam perjalanan hidup gereja. Bagi kalian yang menginginkan perjalanan hidup kalian adalah kalian bisa mengalami mujizat dan mujizat dan mujizat. Waspadalah. Apa motivasimu? Engkau mengalami mujizat. Saya pribadi, dulu pada awal ketika kami dipenuhi Roh Kudus, saya menginginkan mujizat bisa saya perbuat karena Tuhan dan oleh Tuhan. Tetapi lambat laun ketika saya menginjili banyak orang, orang-orang non-Kristen, orang-orang yang akhirnya memberikan pelayanan kepada saya untuk saya mengalami penderitaan. Hati saya diubah oleh Tuhan. Motivasi hati saya diubah oleh Tuhan. Sampai saya katakan, Tuhan, saya mencintai Engkau. Jangan berikan kepadaku mujizat. Supaya saya tidak mencintai Engkau dengan cinta yang palsu. Saudara tahu apa yang saya harapkan dari Tuhan. Lewat firman-Nya, saya terus menerima anugerah iman. Kemampuan untuk bisa lihat. Dan yang luar biasa adalah, yang saya butuhkan selalu dampak adalah kasih karunia-Nya Dia. Nah, saudara lihat, apa motivasi? Kita sekarang sampai pada ini. Ternyata ini adalah gumpalan-gumpalan asap merupakan gambaran daripada. Ini gambaran daripada apa? Mujizat-mujizat.
Ini bukan sesuatu yang saudara mampu untuk ini, apakah dari setan atau apakah dari ini. Saudara lihat di sini. Apa yang bisa saudara katakan kepada orang-orang yang telah melakukan mujizat dari Tuhan? Bisakah saudara mengatakan bahwa itu bukan karena Tuhan? Sama seperti ini juga. Tapi saudara bisa lihat. Apakah motivasimu? Engkau bisa melakukan mujizat-mujizat seperti itu. Lihat Simon. Di Kisah Rasul 8 itu. Dia menginginkan supaya dia bisa melakukan hal seperti itu. Seperti yang dulu dia pernah lakukan dengan sihirnya. Merumpangkan tangan. Membuat orang bisa mengalami ini. Tapi lihat sudah. Motivasinya dia mau membayar dengan uang. Tujuan dia. Lihat Ananias dan Safira. Ini adalah gambaran gereja yang jelas. Tuhan tidak berkenan. Melanjutkan perjalanan. Saya ulangi. Melanjutkan perjalanan. Bersama dengan Simon yang belum bertobat. Bersama dengan Ananias dan Safira. Jikalau engkau Ananias dan Safira. Apa motivasimu? Saya mau bertanya pada saudara. Apa motivasimu? Engkau tidak menyukai pemimpinmu di gerejamu. Apa motivasimu? Saya menemukan banyak orang yang memiliki motivasi karena apa? Dia punya seorang teman hidup dari gereja lain. Dia tahu di gereja ini. Dia tahu di kalangan kita. Tidak diperkenankan hal seperti itu. Bukan tidak diperkenankan. Kita sedang menerapkan prinsip kebenaran yang hakiki yang dari Tuhan. Pola kebenaran. Supaya kita berhasil semuanya terhadap rencana agung Tuhan. Berarti itu untuk menjawab kebutuhan Tuhan. Bukan untuk menjawab kebutuhanmu. Sebab Yesus juga sudah berkata, di sorga nanti gak ada status suami istri. Saudara gak bisa mojok dengan pasangan saudara di suatu sudut di sorga. Gak bisa. Semua sama. Tidak ada status. Berarti itu adalah perjalananmu dalam menggenapkan rencana agung Tuhan selama kau hidup di dunia fisik ini di bumi. Wow. Agung dan indahnya apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Motivasi ini penting buat kita. Saudara lihat ini gumpalan asap, ini bukan ciang awan. Ini bukan hanya sekedar tuntunan Tuhan, penampakan Tuhan, kepemimpinan, tapi ini mujizat. Mujizat yang Tuhan adakan. Ini adalah mujizat yang Tuhan adakan. Wow. Ini yang menyertai hidup saudara. Saudara bisa bayangkan itu yang dilihat oleh si wanita Sunam ini. Harusnya dia terpesona. Tapi dia tidak tahu. Salomo tidak tahu. Maksud saya. Putri-putri Yerusalem tidak tahu. Dia bukan terpikat kepada apa yang bisa diperbuat oleh kekasihnya itu. Dia tidak terpikat akan hal itu. Bukan itu yang menyebabkan dia terpikat. Tapi dia terpikat kepada kepribadian daripada si sang kekasihnya ini. Itu yang luar biasa, saudara. Saya menantang saudara sebelum kita akhiri dalam doa. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Dari Kidung Agung 3 ayat 6 ini. Karena masih ada
Gumpalan asap tersebut harum, dengan harum, mur, kemenyan, bau segala macam serbuk wangi dan pedagang. Ini hal yang luar biasa. Karena saya harus menekankan bahwa ini adalah pencobaan terberat. Tapi sekarang saya ingin menantang saudara. Ketika engkau hidup di dalam suatu gereja lokal, jangan katakan rumah rohani, gereja lokal, apa motivasimu? Apa yang kau harapkan? Apa yang kau mau cari? Biarkanlah motivasimu ini dibenahi oleh Tuhan lewat dan hanya oleh orang-orang yang diutus Tuhan pada hidupmu. Hanya oleh orang-orang yang diutus Tuhan kepadamu. Ingat, saudara bisa lihat, ada banyak orang diutus Tuhan secara spesifik dan dia tidak bisa memilih. Mungkin banyak perbedaan. Mungkin banyak dia lihat kelemahan. Mungkin banyak ketidaksesuaian dari orang yang diutus Tuhan itu dengan apa yang ada di kepalanya. Mungkin dia berpikir, tetapi saya ingin beritahu pasal dia tetap adalah orang yang diutus Tuhan. Ada jemaat kami, dia memiliki seorang ibu pelacur, betul-betul pelacur. Lalu kemudian ketika anak ini tumbuh besar, keluarganya ingin mengasingkan dia dari mamanya. Saya berkata, cari mamamu. Karena itu kebenaran. Mengapa kau cari mama? Dengarkan baik-baik. Kau bisa hidup seperti ini sekarang. Kau bisa mencintai Tuhan seperti ini sekarang. Ingat, ketika pertama kali kau hidup di dunia ini, dia percaya engkau lahir dari rahim siapa? Si ibu pelacur itu. Tuhan lebih dulu percaya. Sama seperti itu juga Tuhan percaya kepada Yusuf tukang kayu yang gak ada apa-apa. Bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Untuk menjadi ayah bagi Yesus orang Nazaret. Saudara harus bisa memahami kebenaran ini. Kebanyakan kita adalah memilih-milih. Oh, siapa yang cocok bagiku untuk orang diutus Tuhan untuk membenahi hidupku. Wah, ini gak cocok, ini gak cocok. Wow. Itu tidak benar. Apa motivasimu? Motivasi harus diuji, saudara. Sebab saya ingin katakan, sampaikan dengan tegas kepada saudara. Kalau engkau gagal di sini, lihat ujungnya, wanita Sunem ini. Dia tidak gagal. Karena yang memikat hatinya. Membuat dia terus seperti kayak orang yang sakit asmaralah. Adalah karena kepribadian daripada sang kekasihnya, si gembala itu. Sekarang ketika dia berada di pencobaan terberat, yakni di Yerusalem, sekelilingi dengan semua cobaan. Sekarang pencobaannya masuk kepada tahap yang tertinggi, yaitu pencobaan itu adalah pencobaan yang penampilan spiritual. Ingat, orang-orang yang belum dewasa mudah akan jatuh pada pencobaan seperti ini. Saya mau katakan, orang-orang yang tidak dewasa. Hanya orang-orang yang telah dibangun
kuat seperti wanita Sunem ini. Di dalam dirinya. Sampai dia berkata. Di Kidung pasal 1. Itu kekasihnya itu sebagaikan sebungkus mur yang disisip di antara buah dadanya. Apa itu artinya di hatinya? Buah mur itu adalah persembahan buat raja. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Bagi dia itu raja. Dia itu yang menguasai hatiku. Dia memotivasi aku. Tujuan hatiku. Sehingga dia memiliki ketetapan hati. Memiliki prinsip. Ini yang perlu saudara bangun. Tuhan begitu baik. Saya mau beritahu pada saudaraku yang sekarang sudah siap-siap untuk keluar dari gereja ini. Tuhan begitu baik. Mengapa? Dia kirim orang-orang yang dia utus. Dia sediakan orang-orang. Supaya saudara berhasil sukses sampai kepada tujuan dari rencana agungnya Tuhan. Semasa kau hidup di dunia ini. Amin. Tuhan, seperti lagu yang mengatakan, yang sering kami nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku. Kaulah yang menyelidiki hati Tuhan. Kaulah yang mau mengerti, memahami motivasi dan tujuan hati kami. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau ingin mengoreksi kami. Karena Engkau ingin menjagai kami dan melindungi kami. Supaya kami tidak tersesat kemana-mana. Sehingga kami gagal, bahkan mati dari rencana agungmu yang telah Engkau tetapkan itu. Terima kasih untuk anugerah, firman, dan pekerjaan roh yang menguraikan semuanya ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu. Biarkanlah, bekerjalah terus Tuhan. Kepada mereka yang mendengarkan firman ini. Supaya mereka terus disiapkan, dilindungi, dipimpin, dituntun. Dan dibangun motivasi. Serta ketetapan hati. Serta prinsip-prinsip kebenaran yang hingga mereka terus berpegang teguh atasnya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.